Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvina Nugraha Kate, Prodi Manajemen dan Puasa semester 2 dari 2004 348, asal kuliah dari Mustai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat merasakan nikmat kesehatan, kesempatan sebagaimana yang dapat kita rasakan pada saat-saat sekarang ini. Kita juga tidak luput untuk menyampaikan salawat berangkai salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan dua pedoman hidup bagi kita, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Apabila kita berpegang teguh kepada keduanya, insya Allah kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan ceramah saya yang berjudul atau yang bertemakan tentang dahsyatnya dosa ghibah. Teman-teman saya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, induk daripada dosa-dosa itu adalah ghibah. Mengapa ghibah ini induk dari segala dosa? Kenapa bukan dosa yang lain? Tahu kenapa? Ghibah ini yaitu menceritakan aib atau menceritakan keburukan orang lain. Lalu dalam hadis Rasulullah yang lain, Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal ghibah?" Apa itu ghibah? Lalu para sahabat menjawab, "Engkau lebih tahu dan Allah lebih tahu ya Rasulullah." Lalu Rasulullah menjawab, "Engkau menceritakan apa yang tidak disukai oleh saudaramu." Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika itu benar ada pada dia, apakah itu juga termasuk dosa?" Jika memang betul, maksud para sahabat ini, jika apa yang kita bicarakan itu memang ada pada dia, apakah itu salah? Apakah itu juga termasuk dosa? Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Jika itu ada pada dia, engkau telah menggibahnya. Tapi jika itu tidak ada pada dia, engkau telah memfitnahnya atau menzaliminya. Wallahu a'lam bishawab." Teman-teman saya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengibaratkan pelaku ghibah ini seperti orang yang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, "Janganlah sebagian di antara kamu ghibah atau menggunjing. Sukakah di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tidakkah kamu merasa jijik kepadanya? Maka bertobatlah, sesungguhnya Allah Maha Penyayang dan penerima tobat." Lalu Rasulullah menjelaskan tentang hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa pelaku ghibah itu lebih berat daripada pelaku zina. Dalam hadis ini Rasulullah berkata, dosa ghibah itu lebih berat daripada dosa zina. Lalu para sahabat bertanya, "Bagaimana bisa ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Seorang laki-laki yang melakukan dosa zina, lalu dia bertobat kepada Allah, maka Allah mengampuni dosanya.
Tetapi jika seorang pelaku ghibah atau orang yang menceritakan aib saudaranya tidak akan diampuni oleh Allah sebelum dia diampuni oleh orang yang telah digibahnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim menjaga mulut kita, menjaga hati kita, menjaga telinga kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, teman-teman saya yang beriman, apa yang didengar oleh telinga, apa yang dilihat oleh mata, apa yang terjangkau oleh tangan dan kaki, lebih baik kita diam. Jika itu salah, maka kita membenarkan. Jika itu sama sekali kita tidak tahu, maka lebih baik kita diam atau tidak mengorek-ngoreknya atau tidak menambah-nambah apa yang sedang dibicarakan. Di sini lebih baik kita sibuk untuk memperbaiki apa yang kurang dalam diri kita daripada kita sibuk untuk menceritakan keburukan orang lain. Apa yang kurang dari diri kita lebih baik kita mengupgrade. Lebih baik kita sibuk untuk memperbaiki diri kita daripada sibuk menceritakan aib orang lain yang itu sama sekali tidak ada faedahnya untuk kita. Sebelum saya mengakhiri isi ceramah saya, marilah sama-sama kita belajar di kampus Tanias untuk menambah wawasan, ilmu, serta pengalaman yang lebih baik. Demikian yang saya sampaikan. Kurang lebih kepada kita semua saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.